Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Majidyanti. Di sini saya akan menjelaskan strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Eh, ada beberapa bentuk strategi. Yang pertama yaitu rancangan bangun pekerjaan. Nah, rancangan bangun pekerjaan ini telah dimanatkan pada praktisi dan teoretisi manajemen, yang mana masalah rancangan bangun pekerjaan ini bukan hal yang baru, melainkan asal-usul dari pendekatan ilmiah tentang rancangan bangun yang dapat ditelusuri pada pemikiran Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai pelopor gerakan manajemen ilmiah. Pada tahun 1991, mereka melakukan studi yang disebut dengan studi waktu dan gerak. Hasil dari studi tersebut, Taylor menjelaskan bahwa produktivitas para karyawan di tempatnya bekerja itu sangat rendah dan penyebab utamanya yaitu karena banyak waktu pada jam-jam kerja yang terbuang sebagai akibat gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Lalu yang kedua, ada tim kerja yang mandiri. Nah, tim kerja yang mandiri ini merupakan suatu kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh dalam menyelesaikan tugasnya. Di mana dari tim kerja mandiri ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu struktur organisasi sendiri didasarkan pada konsep tim yang berarti bahwa hierarki manajemen tidak terlalu berlapis-lapis. Lalu budaya organisasi didominasi oleh pandangan egalitarian dan para pejabat pimpinan pun tidak menonjolkan simbol-simbol statusnya. Lalu tim kerja melaksanakan tugasnya pada satu lokasi dengan batas-batas yang jelas. Jumlah anggota mungkin saja berbeda tergantung sifat tugas dan batas waktu yang ditetapkan. Lalu para anggota tim memiliki visi misi yang sama tentang apa yang ingin dicapai. Lalu harus ada kemitraan yang tinggi antar para karyawan. Lalu ciri tim kerja yang mandiri selanjutnya yaitu konfigurasi tim dibuat sedemikian rupa sehingga perbedaan latar belakang, pengalaman, variasi literatur yang dianut, pengetahuan dan keterampilan dimiliki dimanfaatkan sebagai salah satu sumber kekuatan tim. Lalu semua anggota mempunyai akses yang sama pada informasi yang dimiliki. Lalu setiap anggota tim adalah ahli di bidangnya, yang berarti menguasai seluk-beluk bidang pekerjaan tersebut. Lalu tim kerja mandiri harus sukses dalam penyelesaian tugas kepada mereka, harus diberikan pelatihan seperti pelatihan lintas fungsi, karena keberhasilan tim tergantung pada anggota yang terampil dan ahli. Lalu para anggota berorientasi pada pemuasan semua pihak yang berkaitan dengan penekanan perhatian yang ditunjukkan pada para pelanggan atau pengguna jasa yang dihasilkan oleh tim. Lalu tim memberikan perhatian yang serius pula kepada kepentingan pemasok karena tim menyadari bahwa mutu produk yang dihasilkan sangat tergantung pada mutu yang dibuat. Lalu ada yang strategi yang ketiga yaitu gugus kendali mutu. Adapun gugus kendali mutu merupakan sekelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara berkala, misalnya sekali seminggu atau sekali berbulan-bulan untuk mendiskusikan, menganalisis dan menyarankan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi bersama. Pada mulanya menyangkut bidang produksi. Lalu yang keempat, mutu hidup kerakyatan, yaitu salah satu upaya dalam dunia kerakyatan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan. Itu ialah dengan penerapan teknik peningkatan mutu hidup karyawan yang dikenal dengan quality of work life, yang mana untuk dimudahkan pelaksanaan ini pada karyawan tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan bersifat teknikal dan operasional. Meskipun sebagai konsep ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah, quality of work life sering dipandang sebagai kegiatan pengembangan organisasi yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Sekian materi tentang strategi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.